وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita mengambil barokah dengan bertawassul kepada seluruh ulama, kepada guru kita, khususnya zahir kita yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa akhirin. Najis itu ada najis ainiyah, ada najis mukmin. Ustaz, bagaimana bentuk najis ainiyah itu? Najis ainiyah itu najis yang bisa dilihat oleh mata. Najis yang bisa dilihat oleh panca indera. Salah satunya yang pasti itu adalah mata. Misalnya kita nampak ada tai kucing, jelas dia tai kucing di situ, maka dia disebut dengan apa? Najis aini. Yang kedua ada namanya najis mukmin. Kalau najis ainiyah bagaimana Ustaz cara mencucikannya? Dibersihkan sampai bersih, tak ada lagi zatnya, tak ada lagi baunya.
Dan kalau dijilat tak ada lagi rasanya. Dicium, nah, nggak ada lagi bau tai. Maka dia sudah suci. Berbeda dengan najis hukmiyah, dia najis, tapi najis hukmiyah ini tak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hidung. Bisa dirasakan oleh hidung. Apa itu? Bau. Misalnya, ini kucing. Apa itu dalam? Tiba-tiba jalan, apalagi kucing jantan. Salah satu kucing jantan itu menggoda ceweknya itu kencingnya ceret. Di mana ada nampaknya kereta pasti ceret. Makanya kalau ingin bentuk bekas-bekas yang begitu, lihatlah kereta seakan, tak ulung, kereta ustad, ada di situ mengalir. Jangan tinggi. Ada yang tinggi dia situ lewat ya, geser-gesernya pantatnya sedikit, yang ada satu kakinya keren. Kalau sudah kering, tak tahu kita itu najis. Kenapa? Karena nggak nampak. Tapi ketika sujud misalnya Allahu Akbar, kok boleh jadi dia? Ternyata bau bau kencing, maka sah resmi dia itu najis, bernajis, mutanajis. Maka kain atau benda yang kena najis itu disebut dengan mutanajis, terkena najis. Ustaz, bagaimana cara membersihkannya? Cukup menyiram dengan air. Sejauh mana yang bau? Paham? Misalnya ada orang kencing, laki-laki biasa kencing, dia pakai celana panjang, ketat bulat di bawahnya ini. Kalau bahasa kampung saya celana kucuk, ya, celana kucuk, sakit sepinya, kan bisa lagi dibuka, harus pakai plastik. Tiba-tiba dia mau kencing, mau pipis, berdiri pula itu, mengalir, jatuhlah kencingnya itu ke lantai, nempel lagi itu, berserakan. Apa namanya? Percikan dia itu kecil, nyampe ke celana itu. Maka nampak di situ ada kencingnya, gak nampak. Ketika itu celana yang dia pakai itu sudah benar. Ustaz, bagaimana cara membersihkannya? Dialirkan air. Cukup dengan mengalir. Semangat Al-Quran makanya, kan? Selanjutnya semalam kita sudah membahas tentang kencing anak laki-laki yang belum berumur berapa tahun? Iya, kencing anak laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu ibu. Ada bayi ya, ada bayi. Ada bayi, tiba-tiba dia pipis. Dia itu belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Apakah dia najis? Dia
membersihkan tetap najis, tapi cara membersihkannya tidak dengan membasuh, cuma dengan memercikan air. Tapi ada air kencing anak laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu. Kalau sudah makan durian dia, maka sudah batal lagi. Misalnya ada anak kecil umurnya 2 bulan, mamanya makan durian, mamanya makan durian, ini maunya makan durian terus. Bisa pula ngomong dia kalau pas tengok durian, kasih mamanya. Ustaz, bagaimana kalau anak-anak yang ditahnik? Macam anak Ustaz Sidik Semarang. Kalau yang ditahnik itu bukan tujuan makan, hanya sekedar tahnik, masih belum membatalkan. Kalau kencing anaknya itu masih bisa dipercikkan air, nggak perlu dibasuh, cukup digigikan ambil air, bisa suci. Oke. Yang terakhir, yang paling penting semalam Ustaz lihat itu bagaimana cara membersihkan najis kalau airnya sedikit. Salah satunya semalam yang Ustaz ingatkan itu cara membasuh pakaian. Mana? Nah ini mana? Tolong perhatikan. Kalian nanti jadi mak-mak, kalian nanti jadi ibu. Tradisi di tempat kita, mak-mak itu ibu-ibu membasuh pakai ya, memasak, menyuci rumah. Ini tradisi membersihkan rumah. Nah inilah, itu tradisi tempat kita. Tapi emaknya ini nggak tahu dia cara mensucikan najis. Misalnya ada pakaian anaknya, ada anaknya umur 3 tahun, kencing pas tidur, kencing pas tidur, dibukanya malam, digantinya celananya itu digantungkan. Paginya dia nyuci. Nah ini yang bahaya. Ketika mau nyuci pakaian anaknya ini, caranya ini salah, bisa jadi nanti semua pakaian itu bisa bertahan. Kalau tidak tahu cara, atau celana yang dipakai anaknya ini gak bakalan suci kalau dia tidak pandai, tidak mengerti bagaimana cara membersihkan dan mensucikan pakaian yang terkena najis. Bagaimana semalam katanya dia, amal wa yustaratu fi ghuslil mutanajjisi fi ghuslil mutanajjisi warada al-ma' alayhi kana qalilan. Caranya, kalau airnya itu sedikit, air yang mendatangi benda tersebut, air yang mendatangi benda tersebut. Misalnya kita mau nyuci, kita nggak tahu, atau kita tahu di bagian kita ini ada yang bernajis, kita taruh ke ember. Ini kalau airnya sedikit ya, kita taruh di ember. Dan rata-rata kayak gitu, orang nyuci pakai ember, ya kan? Mau rendam air itu, bagaimana caranya? Caranya itu Ustaz sekali lagi dia Ustaz tutup pengajian. Ya, caranya air yang mendatangi benda yang bernajis tersebut. Ini kalian perlu, perempuan di rumah kalian nyuci pakaian, di rumah kalian nyuci ikan, ayam. Kalian pun laki-laki perlu
Makanya dengarkan. Kalau airnya sedikit, dan rata-rata kita kan nyuci pakai ember, sedikit ke airnya. Kecuali kau mandi sungai, kau lemparkan sungai itu selesai. Ini kan kita nyuci di ember. Bagaimana usaha cara mensucikannya? Caranya, taruh pakaianmu itu ke ember, baru kau siram pakai air. Begitu cara mensucikan. Kalau kau dahulukan air, kau taruh dulu air dulu di ember, baru kau masukkan pakaianmu, kau pijak-pijak sampai berair semua, maka sampai kapan pakaianmu itu tidak suci. Kau jemur walaupun harum, mau mawar, mau melati, mau apa semua kau bawa sholat, gak sah kau sholat. Kenapa? Salah cara pembuatannya, salah cara mensucikannya. Airnya sama banyaknya, tapi salah prosesnya. Disinilah letak ilmu itu. Nah, misalnya lagi, dia biasanya, mohon maaf, kencing. Tiba-tiba selesai kencing, belum habis kencingnya, menetes di sempak. Dia kan gak langsung dicucinya. Kalau lagi-lagi langsung dicucinya, jarang itu lagi-lagi langsung dicucinya. Dilemparkannya dulu di ember. Posisi sempaknya itu kan bernajis. Tiba-tiba dia nyuci dia taruh nyuci. Dia cuci dulu air ke ember, baru taruhnya pakaian. Sering gak kita lakukan? Sering gak? Makanya harus bilang dengarkan. Banyak bagian ternajis. Mohon maaf, ketika kalian berhalangan kena sempak kalian, jarang itu langsung kalian cuci. Kalian lempar dulu, nunggu habis sempak, tinggal satu sempak baru cuci pakaian. Ya, baru bagaimana cara mencucikannya? Nunggu habis baru kalian cuci. Salah proses pensuciannya itu bisa kalian salah dalam beribadah dan diterima ibadah kalian. Kenapa? Salah satu syarat untuk sholat itu suci pakaian, suci tempat. Paham? Maka caranya air yang mendatangi benda yang pernah. Jadi kalian taruh pakaian kalian itu di ember, kalian ambil air atau kalian taruh ke ke keran itu, siramkan air. Maka dengan sendirinya kalau hilang warnanya itu, hilang baunya, insya Allah dengan sendirinya sucilah pakaian kalian. Tapi ingat, jangan kalian taruh di ember, kalian taruh lagi daya, kalian taruh apa lagi, clean, kalian taruh rinso, baru masukkan air kasar. Kenapa? Karena air nanti itu sudah air mutaghayyir, air yang berubah. Kalian siram air duluan kena deterjennya itu, maka tidak mensucikan. Karena syarat mensucikan yang bernajis itu adalah air mutlak yang suci lagi. Makanya ambil air kalian siram, kalian jangan ada deterjen di situ, pastikan. Biasa kita buat, taruh pakaian, taruh daya dulu, baru masuk air. Salah. Caranya taruh pakaian, kalian siram pakai air. Kalau bisa buang dulu airnya, baru kalian taruh. Kenapa? Kalian buang sudah suci pakaian itu, baru kalian taruh daya, baru masukkan air. Paham?
ayam, pulang mak kalian dari pajak bawa ayam. Ayam itu posisinya bernajis. Bagaimana Ustaz cara mensucikannya? Maka taruh ayam kalian itu dicampur apa namanya? Di ember, di baskom, baru kalian mandikan air. Jangan air dulu baru masuk atau kalian buat rinso. Paham? Ya, ini perlu. Makanya ini perlu juga untuk tukang laundry pakaian. Banyak hati-hati tukang laundry. Buat dulu sini kamera. Soalnya semalam Ustaz banyak juga di posting. Makanya kesal Ustaz. Kenapa? Ini peringatan untuk yang berprofesi membasuh pakai apa itu tukang laundry. Nah, tonton video ini, like, share, and subscribe. Itu rata-rata kan kebanyakan taruh air dulu baru masukkan pakaiannya. Enggak, pakaian dulu ditaruh baru masuk baru mau mulai. Kita masuk ke kita pada malam ini. Para penghadirin Allah Taala wa ta'ala wa dulu kita orang. ولا يرفع عن شيء من النجاسة إلا بيسير من الدم والخير فيعفى عنه ما في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معروفة. Dan tidak dimaafkan dari sesuatu dari najis illa biyasiri, kecuali sedikit dari air, dari darah dan tanah. Maka dimaafkan keduanya ketika ada pada badan atau pakaian, dan sah sholat keduanya. Gini, kalau salah satu syarat untuk sholat itu adalah bersih dari najis, maka setiap najis itu tidak dimaafkan kecuali ada saya tanya dulu, nanah itu najis atau tidak? Darah najis atau tidak? Darah dan tanah itu dimaafkan ketika yasir, ketika sedikit. Contoh, ketika sholat datang nyamuk, atau misalnya ketika sholat gatal rupanya ada jerawat, tidak Allah Akbar, jerawatnya kecil, itu kan sedikit nanahnya, baru keluar darahnya sedikit, maka itu makruh. Tapi kalau ada orang bisulan, pas sholat dia pas sholat diserahkan aja, pas duduk pecah. Apa tadi dia bilang? Pecah itu, pas mengalir apa namanya tanah. Maka ketika itu batallah sholat. Kenapa? Karena posisinya dia sudah benar. Tapi kalau sedikit, ada jerawat. Teringat dia jerawat. Jerawat jadi tidak boleh. Kata orang, gatal rasanya. Lanjut sholat. Tapi kalau agak besar jerawatnya, sebelum kita ini misalnya jerawatnya segede kuku misalnya, dipecahkan, maka batalnya sholatnya wa illa, dan jika tidak ma'ai syai'un la nafsu lahu syai'atun, darahnya tidak mengalir,
tandanya nanah itu sedikit tidak mengalir. Contohnya, misalnya ada sedikit, misalnya tahun sedikit, nggak mengalir darahnya, ada keluar darah sedikit, udah saya hapus, nggak mengalir, maka itu masih sedih. Tapi dong, mengalir mati, nembak itu, nembak darahnya itu. Maka posisinya itu tidak lagi sedih, batal sholatnya, dia ulangi sholatnya, dia ulangi. paham? Atau misalnya Ini, atau misalnya ketika sholat, ini sering terjadi. Halo, ketika sholat datang nyamuk, datang Allahu Akbar, datang nyamuk di sini. Datang, bang, pecah, berdarah. Apakah batal? Kenapa? Karena masih termasuk yang sedih. Atau misalnya pas dia sholat, Allahu Akbar, datang lalat sehingga di kepalanya, sudah mati, maka itu masih sedih. idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu fi ba'di wa fi ba'di idza mata fil ina'i wa afhama qawluhu wa waqa'a fi nafsihi ay law turiha ala nafsi lahu sa'ilatun fil ma'i wa huwa jazama bi rafi'u fi as-sanati as-saghir wa lam yataharrar bi hadhihi al-mas'alati fil kabir. Wa idza kasurat maitatuhu mala nafsi lahu sa'idatun wa ghayyara ma waqa'at fihi najasathu. Ustaz hanya simpulkan aja ya, coba. Kalau ada hewan jatuh ke air, kalau hewannya itu sedikit, maka tidak. Misalnya kita punya bezana atau ember atau mangkok lagi, gelas, jatuh ke situ, misalnya jangan lagi cicak besar kan itu, semut atau nyamuk, maka bejana tersebut yang diisi oleh air tidak membuatnya bernajis. Kalau nyamuk, kalau benda yang kecil, ya, dengarkan ini untuk mau berarti. Tapi katanya kalau banyak, misalnya semutnya itu banyak. Jadi kau buat kopi, kita buat air teh manis. Datang di situ banyak apa namanya? Banyak semut di situ sampai tertutup permukaannya itu. Maka kopi itu sudah bernajis. Kenapa? Karena kasurat, karena banyak hewan yang mati. Ya, paham ya? Jadi misalnya kalau ada kita misalnya taruh air di gelas, macam ini gelas ini, jatuh ke situ nyamuk satu, maka air itu tidak membuatnya bernajis. Tapi kalau jatuh 1000, sehingga sudah tertutupi oleh nyamuk yang mati di situ, maka airnya bernajis. Itu satu, dengar. Satu. Yang kedua, wa idza nas'at hadhihi al-maitati min al-ma'i katujid ulil wa fajatin lam tajizhu qat'an. Kalau ada katanya bangkai hewan yang mati, tapi itu memang dia hidup di dalam benda tersebut. Contoh, ular misalnya.
Ketika makan kita makan kuih, ulat itu dia selama ini hidup di dalam kuih itu biasa kan? Apa namanya itu? Kuihnya itu kalau kamu pesan pongeron namanya. Ada ulatnya di dalam. Kita makan. Ingat ya kuncinya ya. Setiap yang bernajis itu haram untuk dimakan. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau misalnya ada ulat itu najis atau tidak? Najis. Tapi posisinya ulat itu di dalam buah. Seperti ini tadi sudah. Kita kupas. Setelah kita kupas, kita makan sama ulat-ulatnya. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena selama ini ulat itu, tapi yang kecil ya, ulat itu sudah hidup di dalam buah tersebut. Atau misalnya, gini, kita mau buat teh manis, ini sering ini, mau buat kopi, nanti kita sama ayah kalian buat kopi. Ini cara penyajian kopi kalau ada yang bersemut ya gulanya. Caranya, lihat, sama seperti tadi kan. Ketika mau buat kopi, di dalam kopi itu ada misalnya semut, atau di dalam kopi yang mau kita tuang itu ada di situ benda kecil, atau semutlah kita contohkan. Maka membuat kopi kita tuang ke gelas, dengar. Kita tuang ke gelas, taruh gulanya duluan ke gelas itu, baru kopinya, baru siramkan pakai air. Ketika disiram keluarlah seperti itu, maka itu tetap suci. Tapi berbeda misalnya kalau air kita tuang duluan, kita taruh air di gelas tersebut duluan, taruh air, baru masuk gula, baru masuk kopi, tiba-tiba keluar semua, maka itu sudah pernah. Paham? Jadi caranya itu bendanya dulu dimasukkan, baru taruh air. Paham? Ini tadi ngomong apa? Saya paham. Wa yustasna ma'a ma zakarahuna masailun mazkuratun fil maqsudatin sallallahu alaihi wa sallam. Wal hayawanu kulluhu tahirun min al-kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Hewan yang hidup, hewan yang hidup semuanya itu suci, illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, atau yang dilahirkan dari keduanya. Aw min ahadihima, atau salah satu keduanya. Ma'a hayawanil tahirin, beserta hewan yang suci. Wa ibaratuhu tasdiqu bi dhaharatil wujud al-mutawallid min an-najasati wa huwa kadhalik. Jadi semua hewan itu suci. Perhatikan dulu. Semua hewan itu suci. Tapi ingat ya, ketika hidup. Kalau sudah mati, semua hewan itu menjadi bernajis, kecuali manusia dan ikan. Ya, jadi hewan, misalnya ada ular, dia masih hidup, kita
kita sentuh, apakah tangan kita itu bernajis? Tidak. Kenapa? Karena hewan itu semuanya atau yang dilahirkan salah satu keduanya. Contoh, kambing sama anjing kawin. Kawin. Lahir kambing, apakah kambing itu boleh dimakan dagingnya? Dijilatnya kita, jilat. Apakah tangan kita bernajis? Bernajis. Kenapa? Karena ada di situ benih-benih air. Sebenarnya banyak pembahasan di sini. Di sini sebutkan, lihat. وشامل كلامه المتولد بين كلب وعلم فإن كان على سورة الكلب فنجس وإن كان على سورة العلم فطاهر عند الرب. Katanya, kalau misalnya ada manusia main sama anjing, lahir bentuknya anjing, maka anjing tersebut bernajis. Itu kalau bentuknya kalau misalnya lahir, misalnya manusia main sama anjing, keluar bentuknya, dengar dulu. Keluar bentuknya itu bentuk manusia, tapi di situ ada proses, ada benih-benih anjing di situ. Bentuknya manusia. Apakah manusia tersebut najis? Makanya dengarkan. Ingkana dia al-ilahu wa mutawallidun baina qalbin wa adamin fa in kana ala suratil qalbi fa najisun wa in kana ala suratil adami, kalau bentuknya manusia fatahirun, maka manusia tersebut suci, walaupun di situ ada benih-benih anjing. Atau misalnya, apakah boleh dia sholat? Boleh dia sholat walaupun ada benih anjing di badannya. Apakah dia boleh jadi imam? Boleh. Atau dia masuk masjid? Boleh. Atau disentuhnya tangan kita, apakah tangan kita bernajis? Tidak. Sebagian ulama berpendapat tidak, tapi ada juga ulama yang mengatakan dia bernajis. Ya, tapi itu utama. Lihat yang lucu ini. Laukana ala suratil walau kana ala suratil adami. Lihat. Al-mutawallidu baina kalbain najisun. Walau kana ala suratil adami, misalnya lahir anjing sama anjing, kawin anjing sama lahir manusia. Contoh, ini contoh. Mustahil, mana tahu bisa terjadi. Lahir anjing sama mukanya manusia, bentuknya manusia. Apakah manusia itu suci atau tidak? Maka dia benar. Laukana ala suratil
kawin, lahir manusia, bentuknya manusia, maka manusia tersebut, manusia anjing tersebut bernajis. Kalau ada manusia sama manusia kawin, lahir anjing, bentuknya anjing, maka dia suci. Wa kadza mutawallidu baina syataini. Ini kalau misalnya ada kambing kawin sama kambing. Kambing suci atau tidak? Kambing suci atau tidak? Kalau ada kambing sama kambing lain, wa huwa ala suratil alamin, dan keluar bayinya itu keluar bentuk manusia, maka dia tetap suci. Idza kana yantiqu wa ya'silu, katanya kalau dia berakal, misalnya lahir anjing, tolong dengarkan dulu. Ini khayal-khayalan dulu kita. Ini enggak usah yang bilang, jadi kita pilih. Ini perkhayalan para ulama. Kalau misalnya, tadi anjing sama anjing kawin, bentuknya manusia najis. Manusia sama manusia kawin, lahir bentuknya anjing, maka dia suci. Anjing sama manusia bentuknya anjing, anjing sama manusia kawin, bentuknya manusia, maka dia suci. Sekarang pertanyaannya, kambing sama kambing lahir manusia, dia suci, dia suci. Ini akan lucu suatu. Tapi walaupun dia bentuknya kambing, bisa dia ngomong, halo. Wayahilu, dan dia berakal, bisa dia ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimahullah, bisa dia berakal, walaupun mukanya macam kambing. Oh bukan. Oh, walaupun dia kambing sama kambing lahir manusia, kambing sama kambing kawin lahir manusia, dia berakal, dia bisa berbicara. Tapi katanya ya jujur zabahu, boleh disembelih, boleh. Kalau ada kambing sama kambing kawin lahir bentuknya manusia, boleh dipotong, boleh dimakan. Bahkan katanya dengar dulu. Bahkan katanya ini kalau kambing sama kambing kawin lahir bentuk manusia, boleh dia jadi imam, boleh dia khutbah. Dia bentuknya manusia, tapi mama sama ayahnya kambing, boleh disembelih, boleh dimakan dagingnya, boleh dia imam, boleh juga dia khutbah. Misalnya hari raya Idul Adha, dia khutbah. Setelah khutbah disembelih, baru dimakan dagingnya, boleh. Nah, ini bukan saya kok, jadi kita dia. Jadi itulah yang berkaitan tentang semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi atau yang dipeliharakan dari salah satu kedua. Tadi saya jelaskan tadi, kambing sama kambing, kambing sama kambing, manusia sama manusia, anjing sama anjing, anjing sama manusia, bentuknya anjing, anjing sama manusia, bentuknya manusia, anjing sama anjing, bentuknya manusia, manusia sama manusia, bentuknya anjing. Sudah ada tadi menjelaskan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi,